Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berwatak tajdid. Di kelompok 6 sendiri ada 4 anggota. Yang pertama ada Agung Prasetyo, Muhammad Khairuzan, Devriko Alfansa Putra, dan Avicenna. Ke materi pertama yaitu pengertian gerakan tajdid. Tajdid berarti pembaruan, peningkatan, pengembangan. Dalam arti pemurnian, tajdid dimasukkan sebagai pemeliharaan matan ajaran Islam yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Istilah tajdid berasal dari bahasa Arab, yaitu jaddada, yang berarti memperbarui atau menjadikan baru. Oke, slide selanjutnya yaitu tajdid dalam Muhammadiyah. Jadi tajdid dalam pandangan Muhammadiyah diartikan sebagai pemurnian, purifikasi, dan modernisasi. Untuk slide selanjutnya tentang apa itu pemurnian akan dijelaskan oleh Avicenna. Yang pertama adalah pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. Matan di sini memiliki arti perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi SAW yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya. Sanad sendiri memiliki arti rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Nabi SAW. Untuk yang kedua, pemurnian yang dilakukan Muhammadiyah dalam aspek akidah, ibadah, dan akhlak. Dan yang ketiga, purifikasi merupakan upaya memurnikan ajaran agama Islam dari praktik-praktik yang menyimpang dan TBC. Dari ketiga poin tersebut tentunya berdasarkan dan bersumber Al-Quran dan As-Sunnah, karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah pedoman kita untuk mengajarkan ajaran Islam agar tetap terjaga kemurniannya. Kemudian slide berikutnya purifikasi dari TBC. TBC adalah singkatan dari T tahayul, B bid'ah, dan C khurafat. Tahayul memiliki arti mempercayai bahwa datangnya musibah atau keberuntungan yang dibawa oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, masih ada beberapa orang yang percaya jika mereka kedatangan kupu-kupu dalam rumahnya, mereka percaya akan ada tamu yang datang kepada mereka. Kemudian B, bid'ah, mengadakan atau membuat suatu cara yang belum pernah diajarkan Rasulullah SAW atau ritual ibadah yang diwajibkan padahal tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh, tahlilan, yasinan, dan peringatan hari kematian. Yang terakhir, khurafat. Khurafat memiliki arti meyakini kebenaran dari kisah-kisah yang batil. Contoh, saya kisah Nyai Roro Kidul, yakini kekuatan goib penunggu sungai. Yang selanjutnya yaitu model-model tajdid dalam Muhammadiyah. Yang pertama yaitu pada bidang keagamaan. Memurnikan kembali pada aslinya dalam pelaksanaan agama, baik yang menyangkut akidah ataupun ibadah harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana yang dituntutkan Rasulullah tanpa perubahan dan tambahan dari manusia. Usaha pemurnian yang dilakukan Muhammadiyah terhadap keadaan keagamaan yang tampak dari serapan berbagai unsur kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama penentuan arah kiblat dalam sholat yang pertama yaitu penentuan arah kiblat dalam sholat. Yang kedua, penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan sholat bersama di lapangan terbuka pada hari raya. Yang keempat, pengumpulan dan pembagian zakat fitrah dan kurban pada hari raya oleh panitia khusus untuk mewakili masyarakat Islam setempat. Yang kelima, penyampaian khutbah dalam bahasa Indonesia atau daerah untuk menggantikan penyampaian dalam bahasa Arab. Yang keenam, penyederhanaan upacara dan ibadah dalam upacara kelahiran, khitanan, perkawinan, dan pemakaman dengan menghilangkan hal-hal yang bersifat politeistis. Yang selanjutnya yaitu penyederhanaan makam yang semula dihiasi secara berlebihan. Yang selanjutnya menghilangkan kebiasaan berziarah ke makam-makam orang suci. Dan yang terakhir yaitu membersihkan adanya berkah yang bersifat goib yang dimiliki oleh beberapa kiai tertentu dan pengasuh ekstrim pemujaan terhadap mereka. Yang kedua, bidang pendidikan. Bagi Muhammadiyah, pendidikan memiliki arti yang penting dalam penyebaran ajaran Islam, karena melalui bidang pendidikan, pemahaman tentang Islam dapat diwariskan dan ditanamkan dari generasi ke generasi. Pembaharuan dari bidang pendidikan memiliki dua segi, yaitu segi cita-cita yang pertama. Dari segi ini, ingin membentuk manusia muslim yang baik budi, alim dalam agama, luas dalam pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Segi yang kedua yaitu segi teknik pengajaran.
dari segi ini lebih banyak berhubungan dengan cara penyelenggaraan pengajaran, dengan mengambil unsur-unsur yang baik dari sistem pendidikan barat dan sistem pendidikan tradisional. Muhammadiyah berhasil membangun sistem pendidikan sendiri, seperti sekolah model barat yang dimasukkan pelajaran agama di dalamnya. Sekolah agama dengan menyertakan pelajaran umum. Kemudian bidang yang ketiga yaitu bidang sosial masyarakat. Muhammadiyah merintis bidang sosial kemasyarakatan dengan mendirikan rumah sakit, klinik, panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, pusat kegiatan belajar masyarakat atau yang bisa disingkat PKBM, posyandu lansia yang dikelola melalui amal usahanya dan bukan secara individual sebagaimana dilakukan orang pada umumnya. Usaha pembaruan dalam bidang sosial kemasyarakatan ditandai dengan didirikannya Pertolongan Kesengsaraan Umum atau PKO di tahun 1923. Perhatian dalam kesengsaraan orang lain merupakan kewajiban orang muslim. Pembaharuan atau modernisasi. Jadi dalam slide ini, saya akan menjelaskan 3 poin. Poin yang pertama, maksud dari pembaharuan itu sendiri adalah suatu bentuk pengalaman dan perwujudan ajaran agama Islam dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Poin yang kedua, modernisasi berarti peningkatan diri dengan tetap memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah. Poin yang terakhir, modernisasi Muhammadiyah dalam aspek muamalah. Untuk slide selanjutnya ada tajdid dalam modernisasi yang dilakukan Muhammadiyah. Jadi sebenarnya ada 4 bidang. Bidang yang pertama dalam bidang sosial. Jadi Muhammadiyah mendirikan rumah yatim dan panti asuhan. Muhammadiyah juga mendirikan lembaga penanggulangan bencana yang dikenal dengan Muhammadiyah Disaster Management Center atau yang disingkat MDMC. Selanjutnya ada bidang pendidikan. Muhammadiyah juga membangun lembaga pendidikan dari prasekolah sampai perguruan tinggi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung Prasetyo. Oke, terima kasih Divriko. Di poin selanjutnya, dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah mendirikan poliklinik, rumah sakit, dan balai kesehatan. Contoh, RSPKU dan Klinik Apung Setuhulele untuk daerah 3T, terluar, tertinggal, dan terdepan. Di poin selanjutnya, dalam bidang ekonomi, Muhammadiyah mendirikan lembaga jaringan saudagar Muhammadiyah atau yang disingkat JSM. Di slide selanjutnya, tajdid Muhammadiyah dalam bidang muamalah. Di poin pertama, Muhammadiyah mendirikan organisasi perempuan, yaitu Aisyah dan Nasihatul Aisyah. Yang kedua, organisasi tersebut sangat penting dalam mendukung gerak langkah perjuangan Muhammadiyah di kalangan perempuan. Yang ketiga, mengelola zakat, infak, dan sodakoh dan mendirikan lembaga amil zakat, infak, dan sodakoh. Yang keempat, mendirikan taman pustaka yang bergerak dalam bidang literasi masyarakat yang bernama Serikat Taman Pustaka. Yang kelima, menerbitkan brosur, buletin, majalah, dan suara Muhammadiyah. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.